mungkin pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo seandainya ini dihelat, saya yakin betul sebagai jembatan untuk mendiskusikan bagaimana menyikapi konstelasi politik ke depan. Kesimpulan saya, ketidakhadiran Bu Mega dalam acara resmi kenegaraan ini merupakan satu indikator ketegangan politik terkait dengan 4 sosok paku bumi politik Indonesia ini benar-benar terjadi. Secara keseluruhan Pak Prabowo dengan Bu Mega nggak ada persoalan serius. Nah, yang saya lihat ketegangan itu di antara 3 presiden di luar Prabowo Subianto, yaitu Bu Mega dengan Pak SBY dan Bu Mega dengan Pak Jokowi, di mana dua-duanya sempat punya sejarah terkait dengan kontestasi kepemiluan, dan keduanya ini adalah, kalau boleh kita narasikan, sosok yang diasuh oleh Bu Mega gitu. Mungkin selama setahun ini tidak berhenti-berhenti, apa itu ijazah Jokowi, pelaporan Pak Jokowi, soal skripsi, soal ini semua adalah representasi pertentangan bahwa satu kelompok dengan kelompok yang lain ingin saling menihilkan dan ingin saling memenjarakan gitu. Hal-hal yang semacam ini terus yang coba untuk kemudian diatasi oleh Prabowo Subianto agar ini tidak mengarah ke perpecahan yang terlalu dalam. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak! Berkolaborasi dengan Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain. Pasti insya Allah akan ada pertemuan, tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau mungkin secepatnya? Minggu ini mungkin? Mungkin aja, karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya banyak terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan Pak? Dari dulu udah deket, seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di-reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara, dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Pemirsa, peluang pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri kembali mencuat setelah Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan bahwa keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Tidak hadir saat sidang tahunan MPR dan upacara kemerdekaan ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, Megawati justru dikabarkan kian harmonis dengan Prabowo Subianto. Sebenarnya apa yang bisa dibaca dari hubungan keduanya saat ini dan apa saja keuntungan jika keduanya berhasil bertemu kembali? Untuk itu malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Selamat malam Bang Ab, bagaimana kabar Bang Ab? Alhamdulillah sehat, bugar, tetap waras. Alhamdulillah. Bang Ab, ini setelah kemarin kita memperlihatkan atau mempertontonkan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto di saat sidang tahunan MPR RI 2025, dan agenda selanjutnya adalah
saat upacara HUT RI ke-80 di Istana Merdeka. Ini ada yang menjadi headline selain pidato adalah tidak hadirnya Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Dan setelah dua agenda tersebut muncul kembali isu bahwa Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri akan kembali bertemu. Kalau Bang Ab sendiri melihat dari isu ini seperti apa Bang Ab? Baik Mas Andi, ketidakhadiran Bu Mega itu mengindikasikan satu hal, bahwa ketegangan di antara elit kita memang terjadi di dua acara penting. Yang pertama sidang tahunan MPR RI, di mana diagendakan ada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian di acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, upacaranya dihelat sederhana di Jakarta, di Istana Jakarta, itu kemudian Bu Mega juga kembali tidak turut hadir. Memang hal ini kemudian jika ada analisis elit-elit kita, ada memang ketegangan yang terjadi di antara mereka. Faktanya akhirnya menyeruak di permukaan, bahwa kesimpulan saya ketidakhadiran Bu Mega di dua acara penting terkait dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, di mana biasanya presiden-presiden yang pernah menjadi sosok penting pengampu dan pengasuh Indonesia tidak hadir dalam acara resmi kenegaraan, ini merupakan satu indikator ketegangan itu benar adanya dan itu terjadi. Di antara 4 presiden, 3 presiden hadir, nomor 1 Prabowo Subianto, nomor sebagai definitif ya, kemudian Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kembali Bu Mega tidak hadir. Nah, di sini kita kemudian bisa menangkap satu pesan bahwa memang ada ketegangan relasi di antara 4 presiden yang menjadi paku bumi politik Indonesia saat ini, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kalau melihat dari pertemuan atau isu pertemuan dari keduanya, ini kan dari masing-masing pihak, seperti dari pihak Presiden Prabowo Subianto yaitu Partai Gerindra, kemudian dari pihak Bu Mega ini dari PD Perjuangan, ini sama-sama tidak mencuatkan kalau keduanya akan berada dalam satu gerbong atau dalam satu koalisi. Ini sebenarnya mengapa konotasi menghindari spekulasi publik terkait dengan koalisi ini dihindari seperti itu dan tetap berlindung pada, kalau dari teman-teman di PD Perjuangan ini, bahwa PD Perjuangan tetap menjadi partai penyeimbang. Ini sebenarnya mengapa tidak mau secara gamblang saja untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo, Bang Ab? Ya, Bu Mega dalam kongres yang baru beberapa pekan lalu di Bali memang menyatakan dan memerintahkan semua kadernya untuk mendukung program-program Prabowo yang pro rakyat. Akan tetapi PDIP akan tetap memutuskan untuk kemudian berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kritis. Namun sebetulnya ketika kemudian dalam beberapa hari yang lalu PDI Perjuangan Yunto Bu Megawati Soekarno Putri kembali melantik Pak Hasto Kristianto yang sudah diberikan amnesti oleh Pak Prabowo, saya melihat akhirnya PDIP kembali ke settingan default, Mas Andi. Sebelum ada kasus yang kemudian banyak dinarasikan sebagai kriminalisasi terhadap Hasto Kristianto. Kita tahu bahwa peta PDIP sebelum Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka dan sempat menjalani persidangan, bahkan sudah divonis 3,5 tahun gitu, PDIP itu terbelah menjadi 2 kelompok besar gitu. Kalau misalnya kita sederhanakan, di mana DPP ketika itu Mas Nanan memiliki peran yang cukup kuat melalui berbarengan dengan Pak Hasto Kristianto di Dewan Pimpinan Pusat PDIP, di mana kemudian itulah yang menjadi representasi kekuatan PDIP. Kemudian yang nomor 2 adalah Mbak Puan Maharani sebagai sosok yang lebih banyak berkiprah di sektor pemerintahan, terutama mewakili PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, default PDIP akhirnya setelah Mas Hasto dilantik kembali, saya melihat posisinya akan kembali serupa, di mana nanti
PDIP narasinya akan cukup kuat untuk tidak kemudian masuk ke kabinet, kecuali nanti ada hal-hal yang penting untuk bisa didiskusikan dan dikompromikan antara PDIP dan Pak Prabowo. Nah, pertemuan mungkin ya yang diwacanakan oleh Mbak Puan dalam konteks untuk setelah Pak Hasto Kristianto ini dilantik kembali menjadi sekjen, ada komunikasi lanjutan sehingga nanti ada pembicaraan yang Pak Prabowo ingin betul agar terjadi dan tercipta rekonsiliasi di antara elit-elit yang saat ini menegak. Indikatornya tadi, Bu Mega tidak hadir dalam dua acara penting kenegaraan, itu bisa segera terjembatani. Di mana Pak Hasto saat ini secara definitif sudah menjadi sekjen kembali Partai Demokrat, dan ini menegaskan apa namanya jabatan yang sudah begitu lama diemban oleh Pak Hasto, dan ini akan dilanjutkan kembali karena saya lihat kepercayaan Bu Mega terhadap Pak Hasto cukup luar biasa. Bahkan itu bisa kita baca di simbol Kongres ketika Pak Hasto datang dalam situasi Bu Mega memberikan pidato sambutan, Bu Mega sampai menitikkan air mata. Nah, di situasi yang semacam ini saya melihat PDIP akan kembali ke setting default, dan meskipun sudah ada setting default, sudah ada prakondisi atau prasituasi yang mengawali Pak Hasto, tidak seperti sekjen yang terdahulu, bahwa Pak Hasto saat ini adalah sekjen yang diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konteks kasus Harun Masiku, dan mungkin pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo seandainya ini dihelat, saya yakin betul sebagai jembatan untuk mendiskusikan bagaimana menyikapi konstelasi politik ke depan. Kan Pak Prabowo, kita semua tahu narasinya adalah ingin membangun soliditas semua kekuatan-kekuatan politik, bahkan jika bisa tanpa ada kemudian parpol yang berada di luar pemerintahan. Semua mencoba untuk disatukan menjadi politik yang kuat demi menghadapi tantangan serius yang sudah ada di depan mata. Nah, dalam situasi ini pertemuan Bu Mega dan pertemuan Prabowo, saya menafsir jembatan rekonsiliasi baru di mana Pak Hasto yang saat ini kembali menjadi sekjen untuk kembali berdiskusi mana kekuatan politik ke depan akan diciptakan. Di sisi Bu Mega jelas bahwa ini adalah partai penguasa, partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR, partai yang selama ini cukup berjuang di sektor terung cilik, yang kemudian Pak Prabowo membutuhkan kekuatan PDIP yang memang menjadi partai besar di Indonesia. Nah, dua hal ini nanti kalau bisa bersinkroni, bisa bekerja sama, yakin ini bagus betul untuk pembangunan bangsa ke depan, Mas Andi. Bang Ab, ini kan sebelum dari Kongres PDI Perjuangan yang digelar di Bali, ini kan sudah ada pertemuan. Pada saat itu 7 April 2025, Presiden Prabowo Subianto sudah berkunjung ke Tengku Umar untuk bertemu dengan Presiden kelima atau sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kemudian dilanjutkan lagi saat Hari Pancasila. Bahkan ketika pelaksanaan Kongres, ada orang terdekat dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Bang Dasko, ini hadir langsung di Kongres dan bertemu dengan hadir saat pelaksanaan Kongres di Bali, bertemu dengan Ibu Mega. Ini dengan membawa pesan tentunya dari Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian dari serangkaian pertemuan dan komunikasi yang dijalin, mengapa dari sikap PDI Perjuangan ketika saat pelaksanaan sidang tahunan MPR, kemudian pada saat upacara HUT ke-80 RI, Megawati Soekarno Putri juga tidak hadir? Sebenarnya bagaimana hubungan saat ini Presiden Prabowo Subianto dengan Ibu Mega, Bang Ab, kalau dilihat? Kalau saya melihat secara keseluruhan ya, sebetulnya Bu Mega dan Pak Prabowo tidak memiliki persoalan yang serius, di mana keduanya memiliki dinamika relasi yang cukup erat, memiliki hubungan chemistry yang cukup baik. Itu ditandai dengan misalnya Bu Mega meskipun waktu itu
apa namanya hari ulang tahun Pak Prabowo nggak bisa hadir, Pak Prabowo mengirimkan bunga, Bu Mega kemudian menyambut lagi dengan mengirimkan minyak urut begitu, dengan pesan jaga kesehatan. Sebetulnya meskipun ada kerikil-kerikil kecil soal batu tulis, kemudian soal situasi 98 gitu ya. Secara keseluruhan Pak Prabowo dengan Bu Mega nggak ada persoalan serius. Nah, yang saya lihat ketegangan pernah mengalami kulminasi titik puncak itu di antara tiga presiden di luar Prabowo Subianto, yaitu Bu Mega dengan Pak SBY dan Bu Mega dengan Pak Jokowi, di mana dua-duanya sempat punya apa namanya ya sejarah terkait dengan eh, kontestasi kepemiluan, di mana keduanya ini adalah kalau boleh kita narasikan sosok yang diasuh oleh Bu Mega gitu, di mana Pak SBY kita tahu itu adalah Menko Polkamnya Bu Mega, Pak Jokowi mulai dari Solo sampai ke Jakarta juga dibesarkan Bu Mega, akan tetapi pada satu titik kemudian dua sosok ini sempat apa namanya melakukan dalam tanda kutip meskipun itu sah secara konstitusi dan tidak ada yang dilanggar sedikit pun, akan tetapi dipandang Bu Mega sedikit mencederai apa namanya ya fatsun dalam konteks politik, yang bahkan salah satu narasi yang paling kuat disematkan kepada Pak Jokowi sebagai pengkhianat. Nah, ketidakhadiran Bu Mega saya yakin apa namanya salah satu faktor utamanya dilatar belakangi terkait persoalan ini, sehingga pada dua acara kenegaraan terpenting Bu Mega tidak kemudian bisa bergabung dengan apa namanya presiden yang telah ada. Kehadiran Bu Mega yang saya catat itu tahun 2017 kalau nggak salah Mas Andi, di mana tahun 2017 itu mantan-mantan presiden sempat hadir yang bisa direkatkan oleh Pak Jokowi. Waktu itu ada Pak B.J. Habibie almarhum, kemudian ada Pak SBY dan juga ada Bu Mega, di mana waktu itu Pak Jokowi bisa mempersatukan mereka dalam satu wadah. Sejak itu kemudian dalam acara-acara kenegaraan agak cukup jarang mantan-mantan presiden itu bisa berkumpul dalam satu meja. Bahkan cita-cita Pak Prabowo untuk bisa menggabungkan dalam kandidat presidential club juga sampai sekarang belum terwujud, padahal itu cita-cita yang betul-betul diharapkan Prabowo Subianto. Akhirnya apa? Bahwa ini kembali bisa menunjukkan kepada kita semua ketegangan politik terkait dengan empat sosok pakubumi politik Indonesia ini benar-benar terjadi. Nah, Pak Prabowo dalam situasi ini tentu akan apa namanya ya sangat dituntut bagaimana cara mengatasi ini semua menjadi apa namanya jembatan dan fleksibilitas agar cita-cita Pak Prabowo ini bisa apa namanya bisa terarah gitu, dengan salah satunya mungkin Pak Prabowo sebagaimana yang diwacanakan Mbak Puan akan kembali bertemu dengan Bu Mega untuk mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa, terutama dalam konteks Prabowo Subianto yang saat ini memiliki kebijakan sangat keras. Beberapa hari pekan lalu Prabowo Subianto memanggil semua pembantu-pembantunya ke Hambalang untuk dalam tanda kutip menertibkan petambang-petambang ini, yang pada pidato kenegaraan MPR RI beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo memberikan narasi sangat kuat, tidak gentar menghadapi mereka dan akan mencoba menertibkan perilaku-perilaku serakanonik ini. Kemudian itu di follow up beberapa rapat di kediaman pribadi Pak Prabowo, dan saya lihat dalam waktu dekat mungkin ini akan menjadi pertarungan babak baru bagi Prabowo Subianto dengan kalau bisa saya konsepsikan elit dan penguasa politik lama misalnya. Bang Ab, melihat tadi statement Bang Ab bahwa menjadi babak baru bagi Presiden Prabowo Subianto di tengah statementnya yang cukup keras kepada seluruh pemangku kebijakan, bahkan para oligarki dalam tanda kutip seperti itu terkait dengan Serakanomics. Di tengah situasi hangat perpolitikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, di sosial media sangat masif saat ini Bang Ab terkait dengan serangan yang dilontarkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya ini gerakan seperti apa, dan Bang Ab melihat fenomena seperti ini bagaimana Bang Ab? Ya, sebetulnya kalau Pak Prabowo dengan Bu Mega jelas kebutuhannya sangat
krusial, di mana Pak Prabowo dalam menggelontorkan semua kebijakannya tentu butuh dukungan yang cukup luas dari DPR, di mana DPR saat ini kursi terbesar adalah PDIP, dan jangan pernah lupa politisi-politisi PDIP adalah politisi-politisi yang memiliki kapasitas retorika di atas rata-rata, dan itu biasanya akan menjadi salah satu poin penting terhadap suksesnya sebuah kebijakan yang digelontorkan oleh eksekutif atau tidak. Itu dalam konteks itu. Itu kenapa kemudian Pak Prabowo dalam situasi tertentu, meskipun di tengah karakter PDIP yang agak cukup unik seperti Bu Mega ini, Pak Prabowo tidak kemudian menganggap itu sebagai variabel yang harus dipertimbangkan, dan Pak Prabowo kemudian akan tetap legowo hati untuk kemudian bisa berdiskusi secara lebih serius dengan Bu Megawati. Nah, akan tetapi saat ini masalah babak baru yang paling krusial saya lihat arahnya di antara konstelasi yang sekarang ini diupayakan oleh Prabowo Subianto, yaitu adanya emulsi politik di mana Pak Prabowo sangat berharap kita bersatu, kita konsolidatif, kita kooperatif, kita kemudian menyisingkan dengan baju secara bersama-sama, menguras pemikiran kita untuk menghadapi tantangan yang tidak sederhana ke depan, baik domestik maupun internasional. Akan tetapi di sisi sebaliknya, Pak Prabowo melihat situasi rekonsiliasi ini kemudian juga memang karena tidak bisa melepaskan dari kekuatan-kekuatan politik lama, ini juga akan menjadi tantangan serius bagi Prabowo. Contoh misalnya paling sederhana, di saat Pak Prabowo ingin memberikan atau mewujudkan rekonsiliasi di tengah-tengah ketegangan elit politik kita, yang saya bisa merujuk representasinya adalah 4 tokoh politik paku buminya Indonesia, itu di saat bersamaan Pak Prabowo juga sedang cukup keras mengeluarkan kebijakan yang menurut saya ini punya potensi risiko yang tidak sederhana. Ini punya potensi risiko yang tidak mudah. Kenapa? Pak Prabowo saat ini mencoba dalam tanda kutip bertarung melawan kekuatan-kekuatan politik lama, bahkan tidak hanya di sektor pengaruh, namun juga mengarah kepada sisi ekonomi, di mana Pak Prabowo dalam konteks politik ingin berharap betul ada rekonsiliasi, akan tetapi dalam sektor ekonomi Pak Prabowo menarasikan serakanomik dengan kemudian menempelkan di belakangnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana semua kekayaan negara itu nanti akan coba diambil alih negara dan dioptimalisasi untuk demi kepentingan masyarakat secara umum. Akan tetapi kebijakan Prabowo yang saat ini bisa saya konsepsikan sederhana dengan perang melawan oligarkis penguasa politik lama ini akan menimbulkan risiko yang sangat berat, di mana akan ada upaya serangan balik dari kelompok-kelompok yang selama ini cukup nyaman di zona mereka dalam konteks menikmati pengaruh politik dan juga berimplikasi terhadap penikmatan pengaruh ekonomi. Tentu mereka tidak akan tinggal diam. Contoh fakta paling sederhana, setelah Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan yang cukup keras, yang cukup bisa dikonsepsikan melawan para oligarkis lama, banyak betul upaya delegitimasi terhadap Prabowo Subianto saat ini, baik itu di media mainstream maupun media sosial terutama, di mana Pak Prabowo dengan berbagai macam narasi mencoba didelegitimasi. Apapun yang tunjukkan sisi-sisi pemerintahan Prabowo adalah sisi-sisi delegitimasi. Misalnya salah satu yang saat ini viral itu adalah mengkaitkan masa lalu Prabowo dengan saat ini di tengah sukses kebijakan yang sangat menyasar piramida masyarakat paling bawah. Nah, di saat yang semacam ini sayangnya Prabowo tidak kemudian mencoba mengalihkan atau melawan narasi ini melalui media sosial, karena saya lihat upaya-upaya pendelegitimasian ini semacam orkestrasi, karena narasinya sama, ada komandonya, terstruktur,
Dan apa namanya, kalau saya lihat ada narasi tunggal yang top down gitu. Nah, di sektor ini karena Pak Prabowo tidak juga memakai, misalnya saya sebut buzzer gitu untuk melawan mereka, akhirnya apa? Narasi ini leading sendirian ini. Saat ini masih betul kita lihat bagaimana Prabowo Subianto mencoba untuk diinformasikan dalam sisi-sisi bukan keberhasilannya. Kita tahu misalnya ya, saya ambil contoh, untuk sektor kemampuan kita menjadi apa negara yang kembali bisa melakukan swasembada pangan. Adakah narasi itu di media sosial? Adakah narasi itu masif di media mainstream? Tidak sama sekali. Saat ini bahkan misalnya dari kasus-kasus dari kejadian-kejadian yang paling sederhana aja, misalnya dalam sidang MPR misalnya, sidang tahunan. Bahkan narasi-narasinya yang di framing itu adalah narasi-narasi yang saat ini menyasar ke politisi-politisi yang dekat dengan Prabowo gitu. Ada beberapa nama, kalau nanti Mas Andi cek sendiri, banyak narasi yang kemudian ditempelkan. Bahkan soal misalnya Pak Prabowo yang pertama kali menjadi presiden yang membacakan teks proklamasi, itu pun digiring kepada sektor-sektor yang bernada peyoratif, di mana waktu itu Profesor Sumidaso Ahmad mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah di mana proklamasi itu dibacakan pertama kali oleh seorang presiden itu melalui Prabowo Subianto. Biasanya pembacaan teks proklamasi akan dibaca oleh pimpinan-pimpinan lebih lembaga tinggi negara, MPR misalnya, atau DPR atau DPD gitu. Nah, dalam sektor ini aja saya lihat yang mencuat di media sosial ini kemudian dinarasikan seolah-olah bernada peyoratif gitu. Nah, sayangnya ya Pak Prabowo apa ya saya membahasakannya terlalu baik atau terlalu eh, apa namanya ya, tidak memakai cara-cara untuk membangun perspektif di media sosial ini, meskipun kita tahu bahwa 8 jam masyarakat kita ada di depan layar, akan tetapi narasi-narasi yang saat ini itu diorkestrasi oleh mereka. Kalau mungkin ya asumsi pribadi saya atau subjektivitas saya atau analisis saya dimainkan oleh mereka-mereka yang saat ini tidak happy betul dengan kebijakan Prabowo Subianto, terutama dari mereka yang secara ekonomi mapan kemudian tiba-tiba diusik oleh Prabowo Subianto dan elit-elit politik lama yang merasa posisinya cukup terancam. Nah, sayangnya Pak Prabowo cukup polos dalam tanda kutip ya, tidak mau menggunakan cara-cara buzzer misalnya untuk melawan mereka, akan tetapi Pak Prabowo lebih original, otentik, ingin hanya bekerja tanpa kemudian akan mempublikasikannya secara berlebihan. Nah, di sini juga mungkin ada nilai plus dan minusnya dalam sektor dunia modern yang saat ini, yang selalu kita diasuh oleh gadget. Mungkin ini harus perlu apa namanya ya, evaluasi dan koreksi gitu agar narasi ini tidak leading sendirian. Pak Prabowo memang betul-betul ingin bekerja, akan tetapi sampai detik ini belum ada informasi yang bisa cukup mewakilkan Pak Prabowo terkait capaian-capaian yang sudah diperoleh. Dalam pidato kemarin Pak Prabowo sudah menyatakan keras beberapa poin-poin capaian selama setahun terakhir, kebijakan-kebijakannya selama setahun terakhir. Akan tetapi mungkin orang akan lebih nge dengan kejadian apa namanya hal-hal yang remeh-temeh yang menyangkut Pak Prabowo terkait dengan kejadian-kejadian masa lalu. Nah, ini semua tentu Pak Prabowo akan menghadapi dilema keras dan ini akan menjadi tantangan baru Pak Prabowo. Kita lihat dan kita tunggu kira-kira dalam situasi serangan balik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin mendelegitimasi betul power dan pengaruh Prabowo yang saat ini betul-betul tulus bekerja untuk rakyat, menurut persepsi pribadi saya, bisakah kemudian mengelola ini secara jauh lebih mapan dan dengan melakukan seni politik yang eh, tidak biasa. Untuk rekonsiliasi satu hal, tapi saat ini kebijakan-kebijakan Prabowo yang kemudian banyak mendapatkan serangan balik ini tentu akan menjadi lain hal yang
kembali harus ditangani oleh Prabowo Subianto dengan seni politik yang tinggi, Mas Andi. Bang Ab, ini kan kalau melihat dari wacana pertemuan antara kedua tokoh ini Bang Ab, ini kan sama-sama masih menyocokkan waktu. Nah, menyocokkan waktu ini juga sebenarnya kalau saya membacanya Bang Ab, ini nanti saya akan tanyakan ke Bang Ab juga perspektif Bang Ab seperti apa. Apakah mencocokkan waktu ini melihat situasi politik saat ini Bang Ab? Karena kan di tengah tadi yang sudah Bang Ab jabarkan, ada beberapa pihak yang mungkin saja elit-elit politik ini merasa khawatir dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Sebenarnya dampak apa jika keduanya memang akan bertemu nanti Bang Ab? Karena ada narasi tekanan-tekanan kepada kedua tokoh ini yang membuat keduanya ini melihat untuk narik mundur lagi untuk tidak bertemu dan mencari waktu. Apakah itu benar Bang Ab dan kira-kira harus seperti apa kedua tokoh ini Bang Ab? Ya, kita tahu Mas Andi ya, saat ini memang posisi barigen paling utama adalah di empat sosok yang sudah saya sebut di awal, empat presiden kita yang masih bersama kita semua. Nah, saat ini Pak Bu Mega dan Pak Prabowo tentu adalah sosok yang tiga di antara empat tokoh ini memiliki kekuatan politik, Mas Andi. Saat ini adalah yang secara formal memiliki kekuatan politik adalah Bu Mega dengan PDIP, Pak Prabowo dengan Gerindra, dan juga Pak SBY dengan Demokrat. Nah, satu tokoh lagi memang secara politik formal itu tidak memiliki saluran yang resmi, misalnya memiliki kekuatan DPR RI. Akan tetapi kita tahu selama 10 tahun terakhir Pak Jokowi mampu mencengkeramkan semua jejaring-jejaringnya dalam lini kekuasaan yang ada. Itu kenapa kemudian kita tahu indikatornya Pak Prabowo ketika memberikan amnesti dan abolisi, kalau kita deteksi semua yang sakit hati dan memberikan serangan bertubi-tubi melalui delegitimasi kepada Prabowo Subianto, jika kita track secara rekam jejaknya adalah mereka yang pernah terafiliasi untuk mendukung Jokowi dengan cukup serius. Nah, hal-hal yang semacam ini tentu akan memberikan indikasi total kepada kita bahwa di antara relasi ketiganya ini menjadi penting. Nah, terkhusus untuk Prabowo Subianto dan Bu Mega, dua parpol ini adalah menjadi yang terbesar di Indonesia, di mana PDIP nomor 1, Gerindra nomor 3, ada di selingan oleh Partai Golkar. Ini tentu kalau bekerja sama akan cukup positif bagi pelaksanaan semua program-program yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Sehingga nanti saat ini Bu Mega, kemudian kalau Pak SBY dan juga Pak Prabowo akan bekerja sama tentu untuk kemudian menelurkan semua kebijakan-kebijakan yang sangat populis dari Prabowo Subianto ini akan cukup mudah nanti bisa diakomodasi di DPR. Akan tetapi dalam situasi yang sama akan menghasilkan situasi riuh rendah yang itu kemudian dipantik oleh kekuatan-kekuatan yang saya pikir tidak nyaman dengan Prabowo. Kita lihat ya dalam beberapa hari terakhir saat ini gerakan-gerakan yang mungkin dalam tanda kutip sedang diupayakan untuk mendelegitimasi dan mengganggu Prabowo Subianto banyak. Misalnya kasus-kasus yang saat ini dipantik melalui apa yang terjadi di Pati, apa yang terjadi di Bone gitu ya, di mana situasi riuh rendah pentas politik akan coba digoyang melalui daerah, di mana sasaran utamanya kalau saya lihat itu hal-hal yang memang bisa memantik rasa marah begitu ya. Dimana kita pernah kalau masyarakat kita itu disentuh soal pajak, itu mudah betul untuk tersulut di tengah kerumitan ekonomi yang mereka hadapi selama 10 tahun terakhir gitu. Dimana kita pernah tahu pemerintah merencanakan untuk menaikkan pajak 12% di semua bidang, turut kemudian menggoncang yang akhirnya harus diselesaikan dengan cara cepat oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad, yang itu ternyata hanya diarahkan kepada sektor-sektor untuk barang-barang mewah. Yang terakhir kemudian tiba-tiba di Kementerian Keuangan, kalau yang saya dapat informasi itu ketika mentransfer uang ke daerah tidak sebagaimana mestinya, itu kurang gitu, yang akhirnya daerah harus melakukan kreativitas untuk mencari dana tambahan, dan langkah mungkin bagi pemerintah daerah paling cepat adalah membebankan itu kepada masyarakat yang
naiknya juga gila-gilaan drastis itu, tentu ini akan sangat mudah menyulut emosi masyarakat. Nah, situasi masyarakat yang kayak begini dimanfaatkan total untuk disulut dan dipantik, dan akhirnya terjadilah apa yang kita lihat di Pati, kemudian apa yang kita lihat di Bone. Nah, mungkin ini dijadikan alat bargain oleh salah satu kekuatan politik agar kemudian betul-betul tidak terpental dari orbit kekuasaan Prabowo Subianto. Nah, saya melihat Mas Andi, situasi ini akan kemudian makin kerap dialami oleh Prabowo Subianto, dan saya berharap ini menjadi apa namanya alarm dini untuk kemudian Pak Prabowo segera menyadari dan segera melakukan rekalkulasi terkait peta-peta kekuatan politik yang ada. Dan kita tahu saat ini juga cukup kaget, Ketua Joman Noel sedang OTT KPK di Jakarta. Kasusnya nanti coba saya baca lebih lanjut, kalau nggak salah terkait penyuapan gitu ya, atau pemerasan gitu. Nah, ini juga kalau saya kaitkan dengan konstelasi dan restrukturisasi ulang yang dilakukan Prabowo, sangat bisa dikait-kaitkan Mas Adi. Ya baik Bang Ab, sempat Bang Ab menungkil kalau ada bagaimana rancangan peta kekuatan politik ke depan seperti itu. Nah, kalau dijabarkan Bang Ab, dari keempat presiden yang ada saat ini, ada Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian ada Pak SBY yang cukup aktif di Partai Demokrat menjadi Ketua Dewan Pembina, kemudian ada sisi Pak Jokowi yang sampai saat ini belum ada partai politik. Melihat dari keempat presiden, tentunya Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Ab. Ini melihat dari peta kekuatan politik masing-masing presiden ini, Bang Ab. Melihatnya ke depan akan seperti apa di tengah wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, Bang Ab? Secara relasi Mas Andi ya, saya lihat Pak Prabowo sudah cukup mulai berhasil untuk menyeimbangkan semua kekuatan-kekuatan politik yang saat ini sedang mengorbit di sekelilingnya. Pak Prabowo telah bisa melakukan penyesuaian dalam tanda kutip, di mana kerap kali dalam setahun terakhir dinarasikan Pak Jokowi adalah salah satu kelompok kekuatan politik yang lebih mencuat ke permukaan dibandingkan kekuatan-kekuatan politik yang lain di sekeliling Prabowo Subianto. Akan tetapi mulai saat ini sedikit demi sedikit itu mulai berhasil dilakukan penyesuaian oleh Pak Prabowo, sehingga saat ini kekuatannya relatif sebanding dan sepadan. Nah, untuk melakukan apa namanya ya penyesuaian atau menyeimbangkan dalam konteks relasi kekuatan yang ada di sekeliling Pak Prabowo Subianto, kita tahu di awal-awal 6 bulan pertama pemerintahan narasinya banyak kekuatan-kekuatan yang dipandang berseberangan dengan Pak Jokowi kemudian dikriminalisasi. Banyak analisis yang mengarah ke sana. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kasus Tom Lembong, kemudian kasus Hasto Kristianto adalah buah tangan dari Pak Jokowi yang kemudian diintervensi oleh Prabowo Subianto untuk dinetralkan, disesuaikan biar tidak terlalu leading sektor, tidak terlalu menonjol, diberikan amnesti dan abolisi. Ini adalah babak yang menurut saya catur politik dengan seni tingkat tinggi, kombinasi permutasi langkah yang diambil oleh Prabowo Subianto dengan berbagai macam kalkulasi. Nah, sejak itu saya lihat kemudian leading sektor Solo yang dipandang lebih mencuat ke permukaan mulai bisa diseimbangkan, mulai disesuaikan. Nah, dalam waktu bersamaan muncul terus narasi bahwa Pak Prabowo akan segera bertemu dengan Bu Megawati. Ini sebagai langkah antisipasi penyeimbang, karena secara formal Pak Prabowo sangat membutuhkan PDIP dalam tanda kutip, karena dengan jumlah kursi di atas 100 atau 110 tepatnya kalau nggak salah itu yang dimiliki PDIP di parlemen, akan sangat membantu dalam konteks menyukseskan kebijakan-kebijakan yang akan rencanakan dan diupayakan oleh Prabowo Subianto. Kita tahu misalnya nyusun anggaran butuh DPR, kemudian undang-undang yang lain juga butuh DPR, untuk pemilihan-pemilihan
pejabat-pejabat tertentu juga butuh DPR, tentu sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan. Dalam konteks inilah kebutuhan Pak Prabowo untuk kemudian terus selaras dengan Bu Megawati. Secara personal Pak Prabowo baik, kemudian sejauh ini selama setahun terakhir saya belum menemukan deteksi terkait dengan perlawanan keras dalam tanda kutip PDIP terhadap program-program Pak Prabowo, di mana kita tahu di parlemen PDIP sangat direpresentasikan oleh Mbak Puan Maharani. Dalam sektor ini Pak Prabowo dengan Bu Mega, untuk PDIP, jika representasinya kita lihat ke DPR, semua kebijakan-kebijakan Pak Prabowo didukung penuh. Dan ini tentu saya mengasumsikan secara pribadi Pak Prabowo cukup berterima kasih dengan semua geliat, misalnya menyusun APBN terkait program-program populis Pak Prabowo. Tidak ada kemudian reduksi atau resistensi secara berlebihan dari PDIP di parlemen, bahkan mendukung dengan penuh apa yang direncanakan dan diupayakan oleh Prabowo Subianto. Nah, ke depan Pak Prabowo PR-nya di mana kekuatan-kekuatan yang saat ini waktu itu menonjol kemudian disesuaikan, sekarang turun menjadi seimbang sekarang di sekeliling Prabowo Subianto. PR berikutnya adalah bagaimana Prabowo kemudian mengelola emulsi yang sudah tercipta, yang bahasa saya sudah mulai berhasil ini, untuk tidak kemudian mereka melakukan upaya sabotase dalam tanda kutip, agar apa namanya ya, yang tidak nyaman dengan Prabowo Subianto tetap bisa diseimbangkan. Ini karena saya lihat ya kekuatan-kekuatan politik yang di sekeliling Prabowo ini, meskipun di permukaan tidak terlalu terlihat, akan tetapi di belakang memulai memainkan sesuatu yang mungkin target utamanya adalah untuk membuat Prabowo Subianto kehilangan delegitimasi. Dan setelah saya mendapatkan informasi, ada upaya yang narasi Pak Prabowo biar usianya tidak sampai pemerintahnya 2 tahun, mulai digerakkan ini. Nah, waktu itu saya agak menafikan informasi terkait dengan ada yang menyatakan settingan Pak Prabowo hanya akan memerintah selama 2 tahun, setelah itu nanti entah dengan cara apa akan mulai diakhiri masa pemerintahan dan kemudian kekuasaan akan kembali berganti dan berlanjut pada kekuatan-kekuatan politik lama. Akan tetapi indikatornya jika kita lihat dari pergerakan dan apa namanya analisis-analisis yang bisa kita rujuk pada orang-orang kredibel, ternyata itu tidak isapan jempol gitu. Nah, saya berharap betul yang kayak begini-begini nanti tidak menjadi apa namanya ya tujuan utama dari kekuatan-kekuatan politik ini, karena ini akan sangat tidak baik bagi masyarakat. Dan secara lebih jauh Pak Prabowo dituntut betul untuk segera bisa mencari formulasi baru bagaimana caranya agar situasi-situasi yang saat ini sedang mengarah ke dirinya berupa serangan balik dari kekuatan-kekuatan yang saat ini memang betul-betul sedang dirapikan Prabowo dengan konsep serakanomik, yaitu kaum-kaum yang saat ini telah banyak menghisap kekayaan negara kita, bahkan di beberapa sektor tambang misalnya sampai 1.000 triliun, Pertamina 1.000 triliun dan lain-lainnya, itu baru beberapa sektor ini mencoba lagi di apa namanya tertibkan oleh Prabowo Subianto. Tentu mereka tidak akan tinggal diam. Ceruk apa namanya rezeki atau ceruk material yang selama ini mereka bisa nikmati dengan leluasa kemudian akan coba diambil alih oleh negara. Contoh paling sederhana, tanah-tanah negara 3,1 juta hektar sudah bisa diambil kembali oleh Prabowo Subianto dari mereka kaum-kaum oligarkis yang dipandang tidak sesuai dengan aturan. Mungkin ini Pak Prabowo akan bergeser ke sektor tambang ini. Nah, ini saya sangat meyakini situasinya akan lebih dramatis lagi. Mungkin kekuatan-kekuatan ini akan perang lebih gencar lagi, dan saya berharap mitigasi Prabowo Subianto sudah dilakukan dengan cukup memadai. Karena kalau tidak, nanti perang di antara perlawanan-perlawanan counter ini bisa sangat mencederai dan mengganggu ketertiban masyarakat. Di luar itu, saya hanya apa namanya memperingatkan kepada masyarakat, gitu, mengajak kita semua untuk kemudian lebih aware terhadap informasi yang diberikan, karena
saya kok menilai dalam waktu yang tidak akan lama akan ada perang narasi besar, Mas Andi, di antara di kancah ranah pentas politik kita terkait dengan upaya restrukturisasi dan penyeimbang kekuatan-kekuatan yang selama ini sudah mapan dan mencoba diusik kalau bahasa saya, atau ditertibkan atau dimanfaatkan lebih banyak untuk kepentingan negara oleh Prabowo Subianto. Dan patut kita tunggu nanti, dan apa namanya, akan kita diskusikan lagi squel-squel apa nanti langkah-langkah yang akan dilakukan oleh mereka-mereka yang akan mencoba melawan pemerintahan Prabowo atau upaya Prabowo dalam menyikapi situasi-situasi yang sedang menggejala dan melingkupi pemerintahannya, Mas Andi. Baik, Bang Ab, itu menarik tadi soal prediksi Bang Ab. Kalau dalam waktu dekat, ini kan menjelang pertemuan kedua tokoh ini, bahkan dalam waktu dekat kata Bang Ab tadi akan ada serangan-serangan yang begitu masif terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya ini kelompok-kelompok dari mana sih Bang? Dan mengapa kelompok-kelompok ini terus melakukan serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto? Apakah karena kolamnya terganggu atau bagaimana Bang Ab? Jadi Pak Prabowo ini saat ini menghadapi dilematis, Mas Andi, ya. Karena di antara relasi empat ini cuma Pak Prabowo yang tidak punya apa namanya sejarah atau rekam jejak untuk berkonflik keras dengan ketiganya. Itu akhirnya Pak Prabowo berada di tengah. Itu kenapa Pak Prabowo saat ini bisa menjadi emulgator yang cukup baik, menjembatani tiga kekuatan ini agar terus mengeliling di apa namanya orbit Pak Prabowo. Akan tetapi tiga dari kekuatan politik ini punya sejarah yang agak cukup keras dalam mengalami pertempuran. Misalnya kelompok anak Abah misalnya yang direpresentasikan Mas Anies itu saat ini mencoba terus berupaya agar apa tujuan target utamanya kekuatan-kekuatan politik ini adalah mengadili Jokowi dan masuk dalam tanda kutip kalau bisa adili Jokowi dan kemudian masukkan Jokowi dalam penjara. Di sisi lain kemudian juga Pak Jokowi, kelompok-kelompok Pak Jokowi menarasikan mereka yang mencoba untuk melakukan hal yang sama. Dan ini apa namanya bisa kita baca atau terafirmasi dengan polemik gaduh yang mungkin selama setahun ini tidak berhenti-berhenti. Apa itu ijazah Jokowi, pelaporan Pak Jokowi di Bareskrim, soal skripsi, soal ini semua adalah representasi pertentangan bahwa satu kelompok dengan kelompok yang lain ingin saling menihilkan dan ingin saling memenjarakan gitu. Nah, kemudian Bu Mega dengan Pak Jokowi juga sama. Kemudian hal-hal yang semacam ini terus yang coba untuk kemudian diatasi oleh Prabowo Subianto agar ini tidak mengarah ke perpecahan yang terlalu dalam. Akhirnya Pak Prabowo mencoba untuk menjadi emulgator, untuk menjadi perekat di antara kesemuanya. Oke, yang saat ini mau mengkriminalisasi 2 orang, nanti Pak Prabowo memberikan amnesti abolisi. Yang saat ini kemudian mencoba untuk dipenjarakan, nanti Pak Prabowo tetap mengayomi. Nah, saya yakin Pak Prabowo akan terus melakukan peran-peran yang semacam ini karena Pak Prabowo saat ini, menurut hemat saya ulangi lagi, dalam pandangan saya, Pak Prabowo membayangkan kita tidak lagi cukup punya kemewahan untuk berkonflik keterlaluan. Ada baiknya kita fokus terhadap persoalan-persoalan untuk mensejahterakan masyarakat, paradok-paradok yang terjadi di Indonesia kita nihilkan, dan langkah itu kita mulai dari penertiban secara ekonomik. Dan saat ini sudah mulai dilakukan. Lahan-lahan yang selama ini terlantar atau mendapatkan izin sudah diambil kembali. Mungkin ini sektor tambang. Akan tetapi juga di tengah ini Pak Prabowo memikirkan hal lain, apa itu serangan balik terhadap pihak-pihak yang saat ini tidak betul suka dengan kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto. Apalagi Pak Prabowo yang ingin mencoba merangkul secara keseluruhan kekuatan politik yang ada. Lagi-lagi Mas Andi, di sini dituntut dan kita akan lihat betul bagaimana Pak Prabowo mengorkestrasi ini semua, bagaimana Pak Prabowo akan mencoba untuk tetap menjalankan ide besar rekonsiliasi elit, tapi di lain pihak itu juga secara beriringan memunculkan kebijakan-kebijakan untuk melawan kaum oligarkis dan kekuatan-kekuatan politik lama yang sebetulnya kadang-kadang ini agak cukup sulit untuk disinkronisasi. Nah, disinilah kita tunggu. Saya berharap Prabowo punya jurus sakti untuk kemudian berdiri di tengah
menghadapi dua dilema ini, karena nanti kalau memang tidak dikelola secara hati-hati, analisis bahwa Pak Prabowo cukup 2 tahun memerintah oleh pihak-pihak tertentu itu bisa terjadi. Nah, kita semua berharap itu bisa ditanggulangi. Pak Prabowo memainkan seni yang cukup baik di tengah dilema saat ini kebijakan populis butuh dana yang itu kemudian bisa peroleh melalui penertiban kekuatan-kekuatan politik yang selama ini menyesap dan menghisap sumber daya kita dengan keterlaluan, tapi di sisi lain Pak Prabowo juga harus tetap mengupayakan rekonsiliasi dan stabilitas politik. Nah, dua hal ini agak cukup sulit bisa berjalan berbarengan, akan tetapi kita lihat apakah Prabowo Subianto mampu melakukannya dengan seni politik yang tinggi, Mas Adit. Baik Bang, tentunya rekonsiliasi antar tokoh ini tentunya kita harapkan ke depannya dan tentunya ini juga dapat berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Bang Ab, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbincang malam hari ini. Tentunya nanti kita akan bahas lagi isu-isu yang lebih mendalam karena sepertinya kalau tadi yang Bang Ab menjabarkan, saya mengasumsikannya kayaknya isu terkait dengan Jokowi versus everybody ini kayaknya akan cukup panjang perjalanannya. Bang Ab, sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu Bang Ab. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.